Asini roh madiamu do game nasiani batamata do cianana Tuhan Yesus Kristus Tuhan Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Tertulis dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, yaitu pasal 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Mandok moliate mahmu siala salutnai aidido dipangido debata sian hamu marhide Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seorang psikolog pernah melakukan sebuah penelitian dengan membagi dua kelompok, dua kategori. Kelompok yang pertama diminta untuk menuliskan, membuat jurnal rasa syukur, hal-hal positif yang mereka alami dan mereka hadapi dalam perjalanan kehidupan mereka. Kelompok yang kedua diberikan tugas untuk menuliskan masalah-masalah persoalan, selalu melihat masalah dalam kehidupan mereka. Maka ternyata dampaknya sangat jauh berbeda sekali. Orang yang membuat jurnal dengan rasa syukur, hidupnya menjadi lebih sehat, lebih optimis dalam meraih, mencapai sesuatu, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai cita-cita. Sebaliknya, orang-orang yang mencatat masalah dalam hidupnya dan hanya melihat masalah dan masalah, maka akan kehilangan gairah hidup. Dia pesimis, sebab dia hanya melihat masalah dan persoalan dalam hidupnya, sehingga sulit untuk melihat sisi lain, sisi yang berbeda, yaitu melihat peluang di tengah-tengah tantangan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus pula dalam nats ini ketika disebutkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu menunjukkan mengucap syukur bukan hanya pada saat kita senang, pada saat kita penuh sukacita, pada saat kita sehat, tetapi Paulus mengatakan dalam segala hal. Ketika dalam segala hal berarti dalam segala situasi, dalam segala medan cuaca kehidupan yang kita alami dan kita hadapi dalam kehidupan kita, sehingga bagaimana kita boleh mengucap syukur. Ketika di tengah-tengah masalah kita masih mampu mengucap syukur, maka di situ ada gairah dan semangat, ada motivasi bahwa pasti kita akan bisa melewati di tengah-tengah tantangan, rintangan yang berat dan sulit itu. Karena itu bagaimana kita harus melatih diri kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan seperti yang disebutkan oleh Paulus. Paulus sendiri ketika menuliskan surat ini dalam kondisi terpenjara, dalam ruang lingkup yang terbatas dalam hidupnya, tetapi ternyata tidak mampu membatasi ucapan syukur daripada seorang Paulus dalam hidupnya. Tetapi dia menunjukkan rasa syukur, sukacita, kegembiraan dalam hidupnya kepada Tuhan dalam situasi dan dalam kondisi apapun, mampu terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dengan bersyukur akan membuat kita boleh berterima kasih kepada Tuhan dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita melihat hal-hal positif yang dilakukan, diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita.
hati-hati jangan sampai kita kehilangan rasa syukur. Bila seseorang tidak lagi memiliki rasa syukur dalam hidupnya, maka ada sesuatu yang hilang dalam kemanusiaannya. Dia senantiasa melihat hidupnya senantiasa minus, kurang, maka hal itu akan memacu dirinya untuk melakukan hal-hal yang buruk dan jelek yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.